Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Berbicara mengenai sinetron, tentu dipenuhi huru-hara yang kadang jalan ceritanya sudah ditebak, namun tetap saja banyak sekali yang minat untuk menontonnya. Di balik setiap adegan dari sinetron ini juga kerap sekali diciptakan sebuah kode atau adegan yang dianggap jorok atau negatif karena bisa memberikan pengaruh buruk bagi penontonnya. Namun sayangnya tak semua orang yang paham dengan kode jorok dari sinetron tersebut. Berikut ini kami sudah merangkum 7 kode sinetron yang hanya orang dewasa yang mengerti. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Slow motion. Bagi kalian yang mengikuti perkembangan dunia persinetronan tanah air sejak tahun 90 hingga saat ini, tentunya tak akan aneh dengan setiap scene yang selalu dibumbui adegan slow motion. Biasanya adegan-adegan ini akan dibuat saat sebelum masuk ke adegan genting atau berbahaya. Semisal adegan tampar-menampar atau adegan tertabrak mobil. Bisa juga adegan slow motion ini dibuat sebagai intro untuk masuk ke sebuah part berbicara dalam hati. Tentunya bagi orang dewasa akan paham bahwa sinetron kerap sekali menuntut pemerannya berbicara sendiri di dalam hati. Dan uniknya, kata hati tersebut dapat terdengar oleh orang lain. Adegan slow motion memang pada zaman sekarang ini, apalagi di dunia filmografi, sudah jarang dipakai karena dianggap terlalu kolot. Meskipun demikian, saat adegan slow motion ini mudah ditebak akan jalan cerita selanjutnya. Tetap saja drama pesinetron masih laku dan sanggup merebut kantong penontonnya. 2. Mata Jahat. Sinetron kita memang dianggap sebagai salah satu drama paling buruk yang pernah ada. Selain episodenya yang panjang dengan konflik pemeran protagonis dan antagonisnya, yang konfliknya sama dari waktu ke waktu. Sehingga adegan mata jahat atau alis naik sebelah ini sudah menjadi tontonan sejak zaman dulu. Selain itu, adegan mata jahat ini juga kerap disaksikan dan diperankan tokoh antagonis. Diartikan sebagai kode untuk merebut suami atau pacar dari pemeran utamanya. Anehnya, meski adegan mata jahat atau mata genit ini sudah bisa ditebak, tapi tetap saja penonton masih betah dan sabar menunggu jalan cerita selanjutnya. Berharap adegan ranjang atau adegan vulgar setelahnya bisa mereka saksikan. Tapi penonton lupa bahwa ini adalah sinetron, bukan drama barat yang ada adegan kissing atau bersetubuh tanpa disensor. Kira-kira siapa di antara kalian yang senang menyaksikan adegan perselingkuhan dari kode si mata jahat ini? 3. Backsound alay. Scene menegangkan yang di slow motion biasanya akan dipadukan dengan backsound alay yang terdengar cukup keras dengan birama yang berulang-ulang. Sebagai penonton yang waras, biasanya adegan sinetron seperti ini akan langsung di-skip karena memunculkan perasaan emosi bagi yang menyaksikan. Namun anehnya, meski sudah emosi, penonton terlihat sabar untuk terus menyaksikan apa kejadian selanjutnya. Meskipun sebenarnya kita sudah tahu bahwa kejadian selanjutnya dari adegan ini akan terpotong alias tidak dilanjutkan sampai permasalahan selesai demi kebutuhan episode yang panjang. Dan biasanya setelah adegan slow motion dan backsound alay ini, sinetron akan diakhiri dengan tulisan bersambung. Dan penonton bukannya terobati rasa penasarannya, malah dibikin tambah emosi. 4. Tangan tersayat. Adegan berdarah seperti jari tersayat pisau saat sedang mengiris bawang atau adegan gelas pecah ini sudah menjadi tradisi bagi pesinetron tanah air untuk mengindikasikan adanya adegan kecelakaan atau hal tidak diinginkan bagi pemeran utamanya. Kode ini sebenarnya sudah kolot dan hanya drama Indonesia saja yang masih tetap mengamalkannya. Meski demikian, adegan tangan tersayat ini memang sengaja dibuat untuk menambah kesan dramatis. Karena memang Indonesia dikenal dengan rasa penasaran yang tinggi daripada feel kreativitas itu sendiri. Benarkah demikian? 5. Penghulu. Sinetron kalau tidak ada adegan tentang kawin lari akibat restu si miskin dan si kaya. Bisa juga adegan kawin dengan selingkuhannya mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan tertutup. Namun biasanya kalau sudah ada adegan slow motion atau backsound yang keras, saat penghulu hendak mengatakan sah, sesaat kemudian akan terdengar suara berteriak, "Tunggu!" Maka itu artinya perkawinan dibatalkan. Ada yang setuju dengan hal ini? 6.
Kanker. Sinetron memang dikenal sebagai drama yang digarap dengan seadanya tanpa sedikit pun kreativitas, baik dari alur ceritanya ataupun dari segi footage mereka. Sehingga dengan minimnya ide untuk membuat alur cerita yang menarik dan sedikit susah ditebak, itu dianggap pekerjaan yang berat bagi sutradaranya. Jadi ketika hendak ingin membuat pemerannya hilang dari bagian atau tidak ikut lagi ke depannya, maka biasanya si pemeran akan divonis penyakit kanker untuk segera dimatikan sosok dan perannya di episode selanjutnya. 7. Pasti benar. Pasti sudah ditebak saat sinetron baru tayang saja di awal perkenalan para pemeran-pemerannya, maka kita akan tahu si pemeran utama wanita dan pria akan berjodoh di pertengahan episode hingga akan menikah di akhir episode. Hal yang pasti benar, dan ini sudah menjadi tradisi pesinetronan Indonesia yang bikin penonton malas berpikir. Benarkah demikian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, and see you next video. Bye-bye!